dan Nining yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. 6 tahun menjalani biduk rumah tangga, diterjang berbagai rintangan. Satu kali, baik Indra dan Nining pernah berselingkuh, meretakan biduk rumah tangga keduanya. Pernah sama-sama berbuat salah, Indra dan Nining akhirnya sepakat merajut kembali demi biduk harmoni rumah tangga yang pernah retak. Kata sepakat yang Indra buat tidak dijalaninya dengan niat yang kuat, hingga akhirnya Indra kembali berbuat meladeni cinta sesaat dengan lain wanita. Kamu ngomong apa sih? Nuduh aku terus? Aku sama Rini itu sebatas teman. Gak usah bohong. Aku gak percaya sama omongan kamu. Tega kamu ya, Mas. Ini apa? Ini memergoki percakapan mesra sang suami dengan seorang wanita bernama Rini. Ingat sama perempuan itu. Sementara Indra tidak bisa mengelak lagi dari rongrongan sang istri. Ia tak peduli kemudian berlalu pergi. Gak percaya kamu. Akibat ulah sang suami, Nining kembali hancur hati. Mas Indra. Awas Kang Indra. Nining yang tersakiti tidak berdiam diri. Ia memberanikan diri menelpon Rini, si selingkuhan suami. Dengan lantang, Nining sampaikan peringatan kepada Rini untuk menjauh dari sang suami. Siapa sih ini? Ganggu orang istirahat aja deh. Halo? Hei Rini, kamu dengerin ya. Kamu jangan ganggu suami aku lagi, Indra. Kalau kamu masih gangguin terus, kamu harus lihat aku mati. Tapi kalau aku belum mati, kamu yang akan aku ganggu terus. Rini hanya bisa menahan diri ketika lantunan ancaman menghujamnya. Pertengkaran yang terjadi dengan sang istri, lalu Indra ceritakan kepada Rini. Kamu kenapa, Mas? Kok kayak gak semangat gitu? Biasalah. Di rumah aku lagi bertengkar sama istri aku. Tadi istri kamu juga nelpon aku. Dia marah sama aku. Terus dia ngomong apa aja sama kamu? Dia ngomong kalau kita nggak boleh berhubungan lagi, Mas. Terus gimana, Mas? Kamu tenang aja ya. Pokoknya hubungan kita akan tetap berjalan. Adanya ancaman, Indra tidak peduli. Ia bulatkan hati untuk menjalani hubungan dengan Rini, si pujaan hati. Nining tidak mau konflik rumah tangganya kembali terulang. Ia berharap semoga hubungannya dengan Indra akan baik-baik saja. Oh ya, aku tadi telepon si Rini. Aku peringatkan untuk nggak ganggu kamu lagi. Karena aku udah pernah bilang sama kamu. Aku sama dia itu gak ada hubungan apa-apa. Udahlah Mas, kamu mau hubungan kita seperti dulu lagi? Kamu aja dulu pernah selingkuh kan? Itu dulu Mas. Kamu juga udah pernah selingkuh? Udahlah. Nining bertekad menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia bercita-cita semoga Indra menjadi kepala keluarga yang bisa membuatnya bahagia. Kalau itu mau kamu. Kisru perselingkuhan berawal ketika Indra berkenalan dengan Rini secara tidak sengaja. Mereka berdua bekerja di sebuah gedung perkantoran yang sama. Rini bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan, sementara Indra bekerja sebagai petugas pembasmi hama profesional. Suatu ketika mereka berjumpa saat istirahat kerja. Perkenalan mereka berlanjut dengan berbunga. Iya Mas, kosong. Boleh duduk sini gak? Ya, silakan duduk. Mbak kerja di mana? Kok saya baru lihat sih? Saya cleaning service di lantai 18, Mas. Saya baru kali ini nih ke kantin sini. Pantesan saya baru lihat ya.
Oh iya, kenalin. Saya Indra. Saya Rini, Mas. Rini? Iya. Oke. Perkenalan dua insan, lalu meninggalkan kesan mereka berdua, kemudian saling bertukaran nomor telepon. Seiring waktu berjalan, Indra dan Rini memutuskan untuk berpacaran. Mereka tak lagi segan perlihatkan kemesraan. Maka Indra dan Rini menjalani hubungan asmara cinta segitiga. Jalinan asmara Indra dengan wanita idaman di belakang istrinya menyisakan berbagai rintangan. Ikuti terus ceritanya, tetaplah waspada setelah jeda. Mas Indra? Mas? Sepandai-pandai Indra menyembunyikan jalinan asmaranya, akhirnya terbongkar jua. Secara tidak sengaja, Nining membuka handphone Indra dan menemukan percakapan yang tidak disangka. Inilah percakapan mereka berdua. Kurang ajar. Nining berubah murka, mendapati Indra bermain api asmara di belakang dirinya. Bisa aku biarkan ini. Emosi Nining tidak terkendali. Ia terus mencari solusi agar hubungan sang suami dengan wanita bernama Rini bisa diakhiri. Oke, aku udah ada cara. Tak butuh waktu lama, Lihat terbesitlah di aja kepala kamu. Nining sebuah rencana. Mas, aku pinjam handphone kamu dulu ya. Ya sayang, pakai aja. Suatu hari, Nining meminjam telepon genggam milik sang suami. Ia berdalih akan membeli barang secara online. Sayang, buka puasa yuk. Berbekal telepon genggam yang dipinjamkan Indra, Nining atur rencana pertemuan dengan Rini, si wanita selingkuhan sang suami. Buka puasa bareng. Dan inilah skenario percakapan yang dikirimkan oleh Nining kepada Rini. Boleh, Mas. Aku siap-siap dulu, terus langsung ke sana. Tanpa disadari, Rini sudah terjebak dalam perangkap jahat yang dibuat Nining untuk selesaikan persoalan dengan cepat. Itu semua. Kamu kemana sih? Baru pulang kerja juga? Kak, tolong sampein ke ibu ya kalau aku mau buka puasa sama teman-teman. Di rumahnya seusai pulang bekerja, Rini berpamitan kepada kakaknya akan pergi acara berbuka puasa hati-hati kamu. bersama. Baru juga pulang kerja, udah mau main mulu. Rini kemana, Mas? Itu Bu, tadi dia bilang katanya mau buka puasa tuh sama teman-temannya. Buka puasa di mana? Sama siapa? Nah itu dia Bu. Kepergian Rini yang pamit untuk berbuka puasa bersama tanpa sepengetahuan ibunya. Ya udah deh. Semoga adik kamu baik-baik aja. Ibu mau siapin untuk buka puasa dulu ya. Oh iya Bu. Petang itu, suasana rumah Nining sepi. Indra sang suami belum kembali dari tempat kerja. Perlahan, Nining persiapkan segala yang diperlukan untuk melancarkan rencana jahatnya. Satu persatu ia masukkan ke dalam tas yang sudah disiapkan. Berbekal sepeda motor pinjaman, Nining melangkah pergi untuk menemui Rini. Mbak Rini ya? Iya, Mbak. Mbak, saudaranya Mas Indra ya? Iya Mbak. Ini pakai aja. Nining melihat Rini yang setia menunggu kedatangannya. Ketika sampai, Nining Yaudah, mengaku kita berangkat sebagai yuk. saudara dari Indra suaminya. Udah Mbak. Tak ada curiga, Rini begitu percaya kepada Nining.
keduanya berlalu pergi dengan sepeda motor ke sebuah tempat yang sudah disiapkan oleh Nining. Perlahan, Nining pun menghentikan laju sepeda motornya. Ia pun mengajak Rini turun dari sepeda motor dengan alasan Indra akan menjemputnya. Nanti dia yang jemput kamu di sini. Oh gitu. Oh iya, ini kan udah mau buka puasa. Aku cari minuman di sekitar sini dulu ya. Tak lama, Nining izin kepada Rini pergi membeli minuman untuk berbuka puasa. Tenang, kamu tunggu sini dulu aja. Aku takut sendirian di sini, Mbak. Perlahan tapi pasti, ketika Rini tidak awas diri, Nining berbuat keji kepada Rini. Lalu inilah yang terjadi. Nining belum berpuas diri. Agar aksinya terlihat rapi, Nining coba membuat alibi, sebuah rencana yang mumpuni. Ketika aksi selesai dilakukan, Nining pergi tinggalkan jasad Rini. Semua alat yang akan menjadi barang bukti, Nining buang di sebuah lokasi ketika perjalanan kembali ke rumahnya. Tunai sudah aksi keji sebagai balasan dari sakit hati Nining kepada sang suami yang bermain hati dengan wanita bernama Rini. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Kayaknya ada mayat. Waspada akan kembali setelah jeda. Nggak aktif lagi. Di rumah Rini tampak situasi berubah misteri. Sudah 3 hari, Rini pergi tidak kembali. Berbagai upaya sudah dilalui demi mencari tahu keberadaannya. Ya Allah, kamu kemana sih? Udah 3 hari belum pulang. Bu tenang ya. Mendingan sekarang kita berdoa aja, Bu. Mudah-mudahan kali ini bisa pulang ke rumah. Ya. Amin. Atau kita lapor ke kantor polisi aja ya. Tersisa 1 jalan yang belum dilalui. Melaporkan ke polisi atas kepergian Rini yang belum juga kembali. Tas dulu ya. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Di hadapan polisi disampaikanlah kronologi kepergian Rini. Sama ibu saya ingin melaporkan orang hilang, Pak. Adik saya. Bisa dijelaskan, Pak, kepada saya? Jadi gini, Pak. Adik saya namanya Rini Setiawati. Pada 26 April kemarin, dia itu pamit, Pak, sama saya. Katanya sih mau buka puasa bareng sama temennya. Tapi sampai saat ini belum pulang, Pak. Nggak tahu di mana sekarang. Jadi sampai sekarang adik Bapak ini belum pulang ke rumah? Ya gitu, Pak. Jadi saya juga udah nanya nih sama teman-temannya semua. Tapi temennya bilang semua pada nggak tahu, Pak, di mana dia. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Laporan dari Bapak dan Ibu ini akan segera kami tindak lanjuti. Kalau gitu, saya pamit. Satu harapan keluarga kepada polisi, semoga keberadaan Rini segera ditemukan kembali. Di hari yang sama, usai keluarga melapor ke polisi, warga di Jati Sampurna, Kota Bekasi heboh dengan penemuan mayat seorang wanita yang tidak bisa dikenali. Waduh,
Bu, apaan ini ya? Kok menyengat banget? Astagfirullahaladzim. Kayaknya ada mayat. Ternyata bener-bener bau mayat. Saya nggak bisa tinggal diam. Saya harus telepon polisi. Warga yang tidak berani akhirnya melaporkan kepada polisi. Halo, kantor Polsek Jatisampurna. Penemuan mayat di Bekasi viral di jagat maya. Setelah melalui proses otopsi, akhirnya teridentifikasi itu adalah Rini. Aku mau bicara sesuatu sama kamu. 2 minggu usai kejadian, Nining terus dihantui bayang-bayang Rini. Kepada sang suami, Nining memberanikan diri mengakui perbuatan keji yang dilakukannya kepada Rini. Aku mau bicara masalah penemuan mayat yang viral itu, Mas. Itu aku yang membunuh Rini, Mas. Apa? Kamu serius, ah? Iya, Mas. Aku yang membunuh Rini. Tapi, Mas, aku bakalan bertanggung jawab dan menanggung semua resiko yang aku lakukan. Bersama sang suami, Nining akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan mengakui semua apa yang telah terjadi. Begini, Pak. Terkait penemuan mayat yang viral di Bekasi Jatisampurna itu, yang melakukannya adalah istri saya, Pak. Bu, apa benar apa yang dikatakan suami Ibu? Ya, Pak, benar. Saya melakukan itu semua. Kenapa Ibu nekat melakukannya? Saya cemburu. Korban ketahuan selingkuh sama suami saya. Dan lagi, suami saya mau menceraikan saya. Sakit hati saya, Pak. Dari mana Ibu tahu informasinya? Dari isi chattingan handphone suami saya, Pak. Baiklah. Pak Diki, tolong bawa Ibu ini ke ruangan untuk diproses lebih lanjut. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Usai sudah semua yang terjadi, kini Nining siap menjalani hari-hari di balik jeruji besi. Kepada Indra, Nining memohon maaf atas perbuatannya. Jumat 29 April lalu, warga di Jatisampurna, Kota Bekasi gempar dengan penemuan mayat seorang wanita yang kondisinya sulit dikenali karena sudah beberapa hari meninggal. Selain itu, juga tidak menemukan identitas mayat tersebut, sehingga polisi kesulitan untuk mengidentifikasi. Pada saat penemuan mayat tanggal 29 itu ditemukan oleh seorang warga sekitar sana yang bersangkutan melewati TKP tersebut dan mencium bau busuk. Nah, yang bersangkutan merasa aneh dengan bau busuk yang dicium oleh dia, sehingga dia mencari asal sumber dari bau tersebut. Dilihatlah ada sosok mayat, lalu AP ini melaporkan ke Babin Kamtipmas yang bertugas di wilayah TKP. Pasca penemuan mayat, hasil otopsi mengidentifikasi bahwa mayat itu adalah Dini Nurdiani, warga Cengkareng yang sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarga. 13 Mei 2022, 2 minggu kemudian, jajaran Polsek Cengkareng, Jakarta Barat mengungkap siapa pelaku atas kematian Dini Nurdiani. Ia adalah Neneng Umayah, warga Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Bersama suaminya, Neneng akhirnya menyerahkan diri ke polisi dan mengakui semua perbuatan yang telah dilakukannya. Kalau nggak salah tanggal 13 hari Jumat, kami sudah bisa mengerucutkan, ya, dari hasil penyidikan ini kami bisa mengerucutkan dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka, ya, tersangka atas inisial NU di rumah kontrakannya di wilayah Pondok Gede. Kepada polisi, Neneng mengaku membunuh Dini Nurdiani karena cemburu buta
suaminya IF telah menjalin hubungan asmara dengan Dini Nurdiani. Atas perbuatannya itu, Neneng Umayyah akan dijerat pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Bahwa tersangka melakukan ini semua secara sadar. Ya. Kemudian tersangka tidak mengalami gangguan kejiwaan tidak. Ya. Tersangka hanya murni karena sakit hati.